Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia dengan NIM 2301008 akan mempresentasikan tentang TAUS metrik sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen Strategik. Nah, yang pertama di sini ada pengertian TAUS metrik. TAUS metrik adalah alat analisis strategis yang dikembangkan untuk membantu organisasi dalam merumuskan strategi berdasarkan analisis situasi internal dan juga eksternal. TAUS metrik ini merupakan akronim dari threats, artinya ancaman, opportunities, artinya peluang, weakness, artinya kelemahan, dan juga strength, artinya kekuatan. Nah, matriks ini menggabungkan elemen-elemen dari analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats tadi, tetapi dengan fokus yang berbeda, yaitu pada pengembangan strategi yang konkret. TAUS metrik membantu perusahaan mengidentifikasi bagaimana kekuatan dan juga kelemahan internal dapat digunakan ataupun diperbaiki dengan konteks peluang dan juga ancaman eksternal. Jadi, TAUS metrik ini adalah pengembangan dari analisis SWOT yang kita udah kenal. Bedanya, TAUS ini fokusnya bukan cuma mengidentifikasi faktor, tapi langsung merumuskan strategi. Kalau SWOT itu kan menjawab pertanyaan apa saja faktor-faktornya, sedangkan TAUS menjawab pertanyaan strategi apa yang harus kita ambil dari faktor-faktor itu. Nah, terus apa bedanya sama SWOT biasa? Nah, kalau SWOT itu urutannya strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Dan hasilnya itu berupa daftar ataupun gambaran kondisi perusahaan. Sedangkan TAUS urutannya dibalik, jadi threats, opportunities, weakness, strength. Dan juga hasil akhirnya langsung berupa alternatif strategi konkret yang bisa dijalankan. Jadi SWOT itu tahap pemetaan, TAUS ini tahap aksi. Nah, sekarang kita masuk ke strukturnya. Jadi, TAUS metrik ini bentuknya tabel 2x2 hasil silangan antara faktor internal, yaitu strength dan juga weakness, dengan faktor eksternal yaitu opportunities dan juga threats. Nah, dari hasil silangan ini muncul 4 kuadran strategi. Ada SO, ada WO, ada ST, dan juga ada WT. Nah, untuk strategi SO yaitu Strengths Opportunities, ini pakai kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Nah, strategi ini paling ideal karena serba menguntungkan. Kemudian untuk strategi WO, Weakness Opportunities, ini adalah strategi perbaikan yang memanfaatkan peluang yang ada untuk menutupi kelemahan. Kemudian strategi selanjutnya itu ada strategi ST, yaitu strategi Strength Street. Nah, ini pakai kekuatan internal buat menghadapi ancaman dari luar. Nah, dan yang terakhir ada strategi WT atau Weakness Threat. Nah, ini strategi paling defensif yang meminimalkan kelemahan sambil menghindari ancaman. Biar makin jelas, kita coba pakai contoh kasus nyata. Misalnya ada kopi kedai lokal namanya Kopi Nusantara. Nah, dari hasil analisis SWOT diketahui bahwa kekuatannya ada di rasa kopi khas dan juga branding lokal yang kuat. Lalu kelemahannya belum punya sistem pemesanan online, peluangnya tren konsumsi kopi lokal lagi naik daun, dan juga ancamannya makin banyak kompetitor kedai kopi yang baru bermunculan. Nah, kalau faktor-faktor tadi kita masukkan ke TAUS metrik, hasilnya jadi seperti ini. Nah, strategi SO-nya manfaatkan branding lokal yang kuat buat ikut tren kopi lokal, misalnya lewat kampanye di media sosial. Kemudian untuk strategi WO-nya, karena belum ada sistem online, sementara tren belanja online naik, bisa kerjasama dengan ojek online atau bikin sistem pre-order. Untuk strategi ST-nya bisa pakai keunggulan rasa khas buat bedain diri dari kompetitor baru, fokus ke diferensiasi produk bukan perang harga. Kemudian untuk WT-nya karena belum ada sistem digital dan kompetitor makin banyak, bisa mulai dari kolaborasi antar kedai ataupun efisiensi operasional dulu. Nah, dari sini perusahaan tinggal pilih strategi mana yang paling realistis dan juga prioritas buat dijalankan duluan, dan itulah yang disebut dengan strategi terpilih. Jadi, kesimpulannya, TAUS metrik itu adalah alat analisis yang mengubah hasil analisis SWOT menjadi strategi konkret yang bisa langsung dijalankan. Caranya, silangkan faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal yaitu peluang dan juga ancaman. Lalu, rumuskan strategi di tiap kuadrannya. Terus, pilih strategi mana yang paling realistis buat jadi prioritas.
Terima kasih telah menyimak video saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.